Welcome back to DSP Styling Works Channel. Dan balik lagi sama gua Rendro dan rekan gua Om Martin. Jadi hari ini Om Martin ada di mana sih, kita camping di mana sih Om? Nah ini tahun ini kita berkesempatan DSP tampil lagi di ajang Gias 2025 di ASBSD nih. Nah ini ada sesuatu yang mau kita tunjukin juga buat teman-teman. Ubahan dari masih seputar Hilux Rangga, tapi ini kita bikin konsep yang nggak biasa. Nanti kita ulas lagi lebih dalam lagi deh. Wes, boleh tuh. Berarti ini kita bukan lagi camping ya Om ya? Iya. Gua kira kita lagi camping Om. Nah campingnya di ruangan AC. Asik. Ya udah kita review hasil produk yang kali ini. Boleh Om? Boleh. Siap Om. Jadi gimana Om Martin? Tadi perubahannya ada perubahan apa aja nih atas Hilux Rangga kali ini nih? Ya, nah ini jadi dari tampilan depan ini udah ketahuan kita ganti kita ganti bumper depannya, kita bikin yang semi off-road ya, itu kita ganti, terus kita tambahin lampu light bar juga di atas sebagai bantuan buat penerangan gitu. Ada fog lamp-nya juga ya Om? Fog lamp ada, tetap kita kasih fog lamp karena orinya Rangga kan nggak ada fog lamp ya. Kita ganti fog lamp, kita kasih fog lamp juga, terus ada lampu kuning di sini. Ya gitu. Jadi looks like-nya ini gagah banget nih. Benar. Ya. Jadi kelihatan maco abis, udah berubah menjadi bukan terus semuanya hanya untuk komersil vehicle ya Om ya. Ya. Habis itu Om, gitu. ada apa lagi nih? Nah, terus selain bumper depan kita juga ban kita ganti jadi ban yang lebih besar dari Rangga yang bawaan ya, velgnya. Ini udah pakai ban Hankook AT. Jadi udah kelihatannya udah semi benar-benar untuk adventure. Nah, ini untuk ngejar dimensi mobil ya. Buat ngejar dimensi mobil kita keluarin bannya 3,5 cm. Kita pakai spacer ban gitu, jadi biar lebih enak aja dilihatnya gitu. Jadi nggak ke dalam. Pekerjaan DSP itu bisa sampai situ ya Om ya? Untuk bisa dong, bisa. Jadi apa yang customer kita mau itu kita coba wujudin di mobil yang kita bikin gitu. Kalau pertanyaan gua nih Om, kalau gua lihat nih di sini kan ada rangka-rangka yang lain juga ya. Banyak. Yang paling beda salah satunya gua lihat adalah spionnya nih Om. Nah ya, ini spion kita ganti juga. Ini spionnya kita ganti. Kenapa kita ganti yang model kotak begini? Karena salah satunya agar lebih safety. Kenapa lebih safety? Karena dia ruang lihat ke belakang itu dia lebih tinggi karena kita ada bawaannya di atas ya, full. Ya. Jadi kelihatan bisa sampai atas, nggak cuma samping ke bawah aja gitu. Makanya kita ganti. Oke. Gitu sih. Tadi Om kan udah bilang nih, gua tertarik nih Om. Atasnya pakai apaan nih? Kok bisa ada tenda segala Om? Iya. Nah ini karena kita kan basicnya balik lagi, kita basicnya ini camping, mobil camping. Mobil camping nggak mungkin kalau nggak nginep gitu kan. Nah jadi kita sebelum kita pasang tenda di atas ini nih, roof tent, kita kasih dulu roof rack. Ini kita bikin nih, in-house. Jadi kalau cari di pasaran nggak akan ada. Jadi spesial ya dari DSP punya ya. Spesial. Karena memang kayaknya karena kan ukurannya customize gitu. Jadi di pasaran kan nggak ada Rangga yang double cabin. Oke. Gitu. Berarti ini basicnya double cabin dulu ya Om ya, sebelum berubah menjadi seperti ini. Bener, ini dari produk kita juga ada double cabin Toyota Rangga yang Sadeva. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari video-video kita yang sebelumnya, itu ada double cabin Rangga Sadeva. Nah, terus ini udah pasti ada roof tent. Kali ini kita pakai roof tentnya Thule Tepui.
Terus ada lagi di sebelah sana yang tadi kita duduk, ada awningnya. Jadi itu semua optional sebenarnya. Jadi customer mau awning seperti apa, mau roof tent seperti apa, itu udah bisa custom ke kita, gitu. Sesuai kebutuhan. Sesuai mungkin kebutuhan. ada brand image tertentu ya. Betul. Kalau Sadeva Gitu. seingat gua kan yang dulu itu bak ya. Pak. Nah, kok ini sekarang jadi box nih Om? Nah ini Gimana ini salah satu perubahan yang paling ekstrim di Sadeva kali ini nih. Jadi baknya Sadeva yang kita pasang di basic mobilnya itu kita cabut, kita ganti box untuk equipment yang akan dibawa. Biasanya kalau ada misalnya ada acara camping keluarga, apa sih yang kita bawa gitu kan. Nah ini kita sediain box, kita ganti box. Nah untuk box ini sendiri kita bahannya udah metal ya. Plat. Ada plat ya ini. Betul, Ya? Tapi metal ini- plat. Nah, khusus untuk bagian panel pintu ini plat aluminium kita pakainya. Oke. Jadi plat aluminium. Nah, yang menarik lagi di bawah sini ini masih ada kita kasih kompartemen lagi tambahan. Jadi ini bisa untuk nyimpen apalah gitu kan, kunci-kunci dongkrak atau apa itu bisa dibawa. Berarti di bagian bawah pun ada tempat penyimpanan ya. Betul, ada tempat penyimpanan. Gua tertarik nih Om. Ini kenapa ada tombol begini dah Om? Oke, nah ini sebenarnya untuk memudahkan aja nih, karena yang kita bawa kan nggak semuanya bisa diangkat dengan gampang ya, enteng ya. Ada beberapa barang yang punya bobot berat yang lumayan. Contohnya di sini ada genset, terus di bagian sana ada coolbox. Nah itu coolbox kalau keadaan isi kan nggak mungkin kita gotong-gotong. Jadi kita bikinin satu mekanisme di mana si barang-barang yang berat tadi itu bisa tetap dikeluarin, bisa dikebawahin, tapi tanpa kita turunin dari unit, gitu. Berarti fleksibilitas dalam mengakses barang-barang yang kita bawa. ya, Betul. Om, ya? Karena kan kalau di dalam kan susah juga buka Iya. buka pintu coolboxnya ke atas, kita ngambil barang juga aksesnya nggak enak gitu. Dan kompartemennya di dalam masih banyak. Kompartemennya banyak. Banyak ya. Nah ini yang nggak kalah penting nih. Kompartemen ini kita bisa custom juga dalamnya mau seperti apa. Sesuai Gitu, kebutuhan. sesuai Om. kebutuhan customer. Misalnya nggak perlu nggak perlu rak penyimpanan terlalu banyak, misalnya itu bisa. Gitu. Bener-bener customize by request sama konsumen ya. Customize. Coba Om, kalau gua lihat itu ban bukan sih Om? Iya ini ban serepnya nih. Bukannya Gitu. kalau Rangga itu ban serepnya ada di bawah ya Om ya? Betul, orinya, bawaannya di produk-produk kita yang lain juga ban serep tetap di bawah, gitu kan? Ban serep tetap di bawah, tapi Kenapa khusus aja di dari Rangga sini? Camper Van ini kita pindahin ke atas. Kenapa? Nah ini ada alasannya. Ban ke atas karena kita butuh satu tempat. Oh, Nah. ada laci lagi. Ada lacinya. Kita bisa buka nih. Nah ini ada storage tambahan di bawah, di mana ini storage ini kita pakai tempatnya yang tadinya ada ban serep di bawah. Jadi lebih banyak nih, leluasa nih. Mau naruhnya mau bawa barang sebanyak apapun, kita coba akomodir semua di Hilo Camper Van kita ini. Berarti dengan pemindahan ban itu dari tadinya di bawah menjadi di belakang, itu karena space-nya digunakan untuk locker penyimpanan tambahan ya. Betul, jadi Sehingga- bukan cuma gaya-gayaan doang gitu biar kelihatan. Memang ada fungsinya. Ada fungsinya. Perubahan yang dilakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua ada fungsi. Tidak hanya sembarang merubah ya. Ya, gitu. Ya, kalau ini Nih. ada tangganya Om ya? Tangga, betul. Ini juga tangga tambahan. Ini sebenarnya bukan akses untuk tangga ke atas roof tent ya. Jadi ini lebih untuk akses. Nah, karena kita kan salah satunya kelebihannya ini roof racknya ini kita full dari ujung atas kaca depan sampai ke belakang. Kenapa? Karena kita juga mau nyediain space tambahan untuk bawa barang-barang yang memang nggak bisa dimuat di dalam. Jadi kita masih bisa taruh di atas. Nah, untuk memudahkan mobilisasi Akses, ya. barang di atas, kita tambahin tangga sebagai akses jalan untuk naik. Gitu. Jadi aksesnya itu enak banget ya, udah Enak banget. dipikirin dalam Udah desain ini ya. kita desain seenak mungkin. Gitu. Oh, kalau ini sih gua lihat kayaknya kita kagak perlu ini ya, kagak perlu ketakutan kehabisan bensin ya kayaknya ya. Iya, ini bisa
sebenarnya ini nggak cuma bensin sih. Bensin oke, bisa, tapi untuk air bersih juga bisa. Bensin kan kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang memang akses untuk bahan bakar mobil terbatas, itu bisa kita untuk BBM. Tapi misalnya lebih ke tempat-tempat wisata, camper, karena kan banyak sekarang glamping yang nyediain Space doang camper. tapi pakai mobil. Oke. Nah ini lebih bisa buat air bersih aja gitu. Jadi terserah buat apa nantinya, tergantung tujuannya kemana gitu. Oke, berarti ini udah kompartemen, tangga. Nah, ini Ya. tadi yang lu sebut awning tadi ya. Om, Awning ya? ini, awning. Awning ini juga kenapa kita nggak masukin ke paket? Karena ini custom. Jadi awning ini kan macam-macam. Ini kita pakai yang one side. Oh, pakai One side. Ada lagi nanti kan yang 270 derajat tuh. Jadi Oh. kebutuhannya mau sebanyak apa bawa orangnya itu bisa kita rubah di awningnya gitu. Berarti Gitu. ini mobil memang benar-benar useful banget dan Useful. segala sesuatu didesain dengan memang functionnya. Ya, Tidak hanya sembarang desain tapi juga function Betul. dipikirkan dalam betul development betul. project ya. Om, Ya, ya, gitu. Karena kan balik lagi karena custom, kebutuhan orang itu kan macam-macam, beda-beda. Ya kita cuma menyediakan sarana untuk mewujudkan apa sih yang orang mau, konsumen yang mau punya mobil seperti ini, konsepnya seperti apa itu ya balik lagi customer gitu yang nentuin. Oke. Kita cuma bikin aja gitu. Berarti untuk saat ini kalau gua salah tolong koreksi ya Om ya. Yuk. Yang gua tangkap tadi adalah bahwasan ketika kita mau bikin model seperti ini, calon konsumen ini harus berubah bentuknya dari Rangga pick up menjadi Zadeva dulu. Betul, Sadeva Dari dulu. Zadeva baru kita berubah seperti ini Yes. ya. Betul. Dalam artian mobil ini multifunction ya. Multifunction. Oh. Gitu. Ada apa lagi nih Om? Dalamnya nih gimana dalamnya? Dalamnya Lega nggak posisi? boleh kita lihat. Dalaman sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama Sadeva ya, karena minim banget perubahan di dalam. Nah ini untuk interior yang kita tambahkan yang second row ya, dari single cabin jadi double cabin. Nah jadi kita tambah satu baris buat penumpang bisa 3 orang gitu kan. Dengan tambahan ini kaca bisa dibuka, walaupun kecil lumayan lah, angin masih kenceng kalau Masih aman ngebut ya. gitu. Gua cuma masuk dalam ya. Iya Cuma masuk dalam ya. coba boleh. Masih Enak ya? enak ya. Enak dong. Lega kan, Space lutut masih jauh, lega. Ya, jadi masih proper lah. masih proper lah untuk second row-nya ini masih proper. Yes. Walaupun ini second row yang dibikin ya berarti ya Om ya. Iya. Karena kan memang kalau tipikalnya double cabin kan second row itu bukan ngejar kenyamanan ya, tapi fungsinya bisa bawa orang cukup gitu kan, terus nggak sempit amat. Nah itu poin-poin itu udah kita coba terapin di Sadeva. Jadi untuk jalan jauh nggak akan kerasa pegel atau gimana, punggung sakit nggak. Kita udah konsepnya lebih lebar bahkan gitu. Oke, nah satu lagi nih yang gua tertarik, Apa tuh? footstep-nya Om. Nah, Kayaknya footstep-nya custom juga nih Om. Nah ini footstep kita juga custom. Ini kita bikin in-house juga nih. Ada tulisan Rangganya. Oh. Gitu. Nah kalau untuk ini kita udah include, bisa lah kita khusus untuk di Gias ya. Ini bisa kita bikin nih. Gitu. Jadi udah paketannya kalau Udah. di Gias ini udah paketannya Om ya. Betul. Keren Gitu. dong. Jadi ada tulisannya Rangga, atau mau ditulis beda siapa namanya yang punya, boleh. Nah ini mungkin dari tadi kan dibuka nih, mau lihat dong ditutup waktu ditutup pintunya. Oh, iya dong. Nah ini kita tutup aja. Nah ini tampilannya gagah, keren gitu. Stylish banget ya. Betul. Nah ini desain ini bisa custom juga ya teman-teman ya. Jadi mau warna apa, misalnya mau full warna body sama
atau apa itu bisa request gitu. Jadi ini kan cuma konsep kita aja nih untuk pameran gitu. Ya, tapi ini body gue lihat mulus banget sih Om. Oke, itu sih sebenarnya itu perubahan yang apa ya, yang cukup besar dari Hilux Rangga Sadeva versi DSP yang kita bawa ke pameran Gias kali ini. Oke, keren banget sih, asli keren banget. Oke, nah balik lagi Om, kalau mau pesen kemana nih? Boleh. Nah kalau mau pesen bisa nanti kontak yang di bawah sini nih, ada nomornya gitu kan, bisa konsultasi dulu. Jadi biar nanti nggak salah mobil pas jadi kok begini. Nah itu enaknya konsultasi dulu ke kita bisa. Jadi nanti kita gambar desainnya, mobilnya seperti apa. Kalau sudah misalnya nanti udah approve dari customer, baru kita mulai produksi. Oh, gitu. Segitu customize-nya ya. Customize gitu. Jadi ya feel free aja gitu. Jadi mau desain seperti apa, diskusiin ke kita, nggak apa-apa. Kita bisa brainstorming bareng ya, bawasan apakah ya. desain yang diharapkan oleh konsumen ini bisa diterapkan atau tidak ya. Benar. Karena kan kita nggak mau juga cuma tampilan yang keren, tapi secara regulasi, safety semuanya juga kita harus pastiin itu nggak ada masalah dan terjamin aman gitu buat yang pakai nanti. Gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak nih Om Martin atas informasinya. Sama-sama. Oke, tadi kan Om Martin udah ngejelasin detail nih. Nah, kalau ada konsumen yang pengen lihat nih, calon konsumen yang tertarik mau lihatnya di mana sih unitnya? Nah, teman-teman kalau yang mau lihat prototype kita nih, kita sebut prototype lah ya. Rangga Camper versi DSP itu bisa langsung datang ke gelarannya Gias 2025 di ASBSD di Hall 6, booth-nya Toyota Astra Motor. Jadi booth-nya ada di pojok Hall 6 depan, dari pintu masuk Hall 6 itu udah kelihatan ada brand Toyotanya. Itu bisa langsung datang aja ke sini. Sampai tanggal berapa pameran di Gias? Gelarannya Gias itu dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 3 Agustus. Jadi masih lama waktunya. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, boleh rame-rame datang ke booth-nya Toyota untuk saksikan langsung Rangga Sadeva Camper versi DSP di pameran Gias kali ini. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk saksikan video-video YouTube kami selanjutnya, dan jangan lupa apa Om? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DSP Styling Work. Nantikan juga nanti bakalan banyak lagi video-video keren yang bakal kita tunjukin ke teman-teman semua. Oke, thank you Martin. Siap.